Megalomania adalah istilah yang lebih sering dipakai secara informal untuk menggambarkan pola berpikir soal delusi keagungan yang ditandai oleh rasa kebesaran diri yang ekstrem, keyakinan bahwa dirinya sangat penting, sangat unggul, ditakdirkan untuk sesuatu yang luar biasa, atau memiliki posisi di atas aturan yang berlaku untuk orang lain. Ini lebih ke sebuah gejala ekstrim atau manifestasi perilaku yang menonjol. Istilah megalomania sering digunakan untuk menggambarkan obsesi abnormal terhadap kekuasaan, kekayaan, dan kehebatan diri yang tidak realistis. Keyakinan berlebihan tentang kekuatan, status, kemampuan, atau identitas diri. Namun secara klinis, megalomania bukan diagnosis resmi dalam sistem diagnostik modern. Ia seringkali disalahpahami sebagai sebuah diagnosis penyakit mental yang berdiri sendiri. Orang awam sering memakai kata megalomania untuk menyebut siapapun yang tampak sangat haus kekuasaan, terlalu percaya diri, merasa superior, atau obsesif terhadap dominasi dan pengaruh. Namun perlu diketahui megalomania bukan satu kondisi tunggal. Gejalanya bisa muncul dalam konteks berbeda seperti kepribadian narsistik, episode mania tertentu, delusi pada gangguan psikotik, struktur kepribadian yang sangat berorientasi kekuasaan dan superioritas, hingga kombinasi dari beberapa faktor. Jadi ketika orang berkata dia megalomania, itu sebenarnya belum menjelaskan kondisi psikologis spesifiknya. Itu hanya sebuah deskripsi pola. Untuk memahami megalomania, kita harus memahami konsep grandiositas. Karena grandiositas adalah fondasi psikologisnya, sementara megalomania adalah bentuk ekspresi perilakunya. Grandiositas adalah kondisi kognitif di mana seseorang memiliki persepsi yang sangat melambung tentang superioritas, keunikan, dan kemampuan diri mereka. Ini adalah pola pengalaman mental di mana seseorang merasakan dirinya lebih besar, lebih penting, lebih hebat, lebih pintar, lebih istimewa, lebih unggul, atau lebih berhak daripada orang lain tanpa adanya bukti objektif yang mendukung. Grandiositas bukan sekadar percaya diri. Percaya diri itu masih bisa menyesuaikan diri dengan fakta. Sedangkan grandiositas seringkali mulai bergerak ke arah membesar-besarkan kemampuan, merasa pantas mendapat perlakuan khusus, menganggap diri unik secara luar biasa, sulit menerima kritik karena dianggap ancaman terhadap identitas diri, hingga menganggap standar moral umum tidak selalu berlaku untuk dirinya. Grandiositas dapat bersifat overt grandiosity dan covert grandiosity. Pada overt grandiosity bisa terlihat jelas dari suka menunjukkan superioritas, dominan, menginginkan pengakuan, hingga merasa dirinya lebih pintar atau lebih penting dari orang lain. Sedangkan pada covert grandiosity tidak selalu tampak. Tapi tetap akan merasa istimewa secara internal, sangat sensitif terhadap penghinaan, hingga diam-diam yakin dirinya berbeda atau lebih unggul. Dalam konteks megalomania, grandiositas itu semacam menjadi inti utamanya. Tanpa grandiositas, gambaran tentang megalomania hampir kehilangan fondasi psikologisnya. Karena itulah, megalomania sering dipahami sebagai grandiositas yang berkembang ekstrim atau versi ekstrim grandiositas, terutama jika sudah bercampur dengan kebutuhan akan kontrol, pengaruh, kekuasaan, atau keyakinan berlebihan tentang posisi diri. Ketika grandiositas ini berkembang menjadi obsesi untuk mendominasi, mengendalikan, dan menuntut pengakuan mutlak dari lingkungan luar, disinilah ia menjelma menjadi perilaku megalomanik. Ketika grandiositas ini berkembang menjadi obsesi buta terhadap kontrol, kekuasaan mutlak, dan hilangnya kontak dengan kenyataan, barulah itu disebut megalomania. Secara objektif, korelasi keduanya adalah hubungan antara skala nilai internal dan dorongan eksekusi eksternal. Grandiositas menyediakan bahan bakar berupa rasa superioritas, sedangkan megalomania adalah mesin yang mendorong individu untuk mewujudkan rasa superioritas tersebut dalam bentuk kekuasaan nyata di dunia sosial. Sedangkan Narcissistic Personality Disorder atau NPD adalah gangguan kepribadian yang salah satu ciri utamanya adalah grandiositas yang disertai kebutuhan akan kekaguman dan kesulitan dalam empati. Ketika karakter megalomanik ini menyatu dengan Narcissistic Personality Disorder atau NPD, terjadi adalah penguatan struktur kepribadian yang sangat rigid dan berbahaya. Karakteristik utama dari kombinasi ini
adalah munculnya lisensi moral internal, yakni sebuah mekanisme psikologis di mana individu memberikan izin penuh kepada dirinya sendiri untuk melakukan tindakan manipulatif tanpa rasa bersalah. Mekanisme ini bekerja melalui beberapa lapisan kognitif yang kompleks, yakni validasi keunikan yang ekstrim, devaluasi nilai orang lain, hingga rasionalisasi keharusan. Pada validasi keunikan yang ekstrim secara psikologis, penderita NPD memiliki kebutuhan neurotik akan pemujaan dan validasi, sementara megalomania memberikan mereka keyakinan bahwa mereka berada di atas hukum sosial atau moral yang berlaku bagi manusia biasa. Kombinasi ini menciptakan distorsi kognitif yang kuat seperti, karena saya adalah individu yang luar biasa dan misi saya sangat penting, maka aturan interpersonal biasa tidak berlaku untuk saya. Pada devaluasi nilai orang lain, dalam struktur psikis NPD, orang lain tidak dilihat sebagai subjek yang setara, melainkan sebagai objek atau instrumen untuk mencapai tujuan. Ketika dorongan megalomanik menuntut pencapaian kekuasaan atau pengakuan, individu tersebut melihat manipulasi bukan sebagai kejahatan, melainkan sebagai strategi logis dan efisien untuk mengelola objek-objek di sekitar mereka. Rasa empati yang absen membuat proses manipulasi ini berjalan tanpa hambatan emosional. Dan pada rasionalisasi keharusan, dari kacamata filsafat, khususnya diskursus mengenai egoisme rasional dan etika kekuasaan, individu dengan kombinasi ini secara tidak sadar mengadopsi prinsip bahwa tujuan akan menghalalkan cara. Namun, penekanannya bukan pada utilitarianisme demi banyak orang, melainkan demi eksistensi ego mereka sendiri. Berikut 10 ciri-ciri individu yang memiliki kombinasi megalomania dan NPD. Yang pertama, memiliki rasa penting diri yang sangat besar dan terasa di atas orang biasa. Bukan sekadar merasa pintar atau unggul, ada keyakinan internal bahwa dirinya memiliki nilai, kapasitas, visi, atau peran yang jauh lebih besar dibanding kebanyakan orang. Akibatnya, kritik sering dianggap bukan perbedaan pendapat, melainkan kegagalan orang lain dalam memahami keistimewaannya. Yang kedua, menganggap aturan umum tidak selalu berlaku untuk dirinya. Ada kecenderungan berpikir, aturan dibuat untuk orang biasa, situasiku berbeda. Pemikiran seperti ini bisa berkembang menjadi pengecualian moral terhadap diri sendiri. Bukan selalu melanggar aturan secara terbuka, melainkan rasa berhak memperoleh perlakuan khusus menurut persepsinya. Ketiga, tujuan pribadi dipandang lebih penting daripada dampaknya pada orang lain. Orang lain dapat mulai diposisikan berdasarkan fungsi, apakah ia berguna, menghambat, mendukung citra diri, atau memberi validasi. Dari ini, hubungan beresiko menjadi lebih instrumental daripada timbal balik. Yang keempat, sangat membutuhkan pengakuan, tetapi bisa menyamarkannya sebagai kebutuhan akan penghargaan yang pantas. Mereka mungkin tidak selalu terlihat haus pujian secara langsung. Kadang bentuknya, aku hanya ingin orang mengakui fakta bahwa aku memang berbeda. Kebutuhan validasinya bisa dibingkai sebagai tuntutan keadilan. Yang kelima, sulit menerima kritik karena kritik terasa mengancam identitas inti. Bukan sekedar tersinggung, kritik dapat dirasakannya sebagai penghinaan, serangan, ketidakadilan, hingga ancaman terhadap citra diri besar yang telah atau sedang dibangun. Reaksinya bisa berupa defensif, merendahkan balik, marah, hingga menyusun narasi baru untuk mempertahankan superioritas. Yang keenam, memiliki kemampuan tinggi untuk membenarkan perilaku sendiri. Ini salah satu ciri yang cukup penting. Mereka dapat mengembangkan logika internal seperti, apa yang kulakukan diperlukan. Orang lain terlalu sempit cara berpikirnya. Hasil akhirnya akan membuktikan aku benar. Pembenaran diri bisa lebih kuat daripada evaluasi moral yang objektif. Yang ketujuh, empati dapat menjadi selektif atau kalah oleh kebutuhan mempertahankan identitas besar. Bukan berarti ia tidak mampu memahami emosi orang lain. Kadang justru mampu membaca orang dengan baik, tetapi pemahaman itu lebih dipakai untuk mengelola persepsi, mempertahankan posisi, hingga menghindari ancaman terhadap ego. Yang kedelapan, fantasi tentang pengaruh, kehebatan, posisi, atau pencapaian luar biasa bisa menjadi sangat dominan. Fantasi ini tidak selalu delusional,
namun ada kecenderungan menjadikan gambaran diri ideal sebagai pusat identitas sosok besar, sosok unik, sosok yang akan diakui, atau sosok yang melampaui orang lain. Semakin identitas bergantung pada fantasi itu, semakin sulit menerima realitas yang bertentangan. Yang kesembilan, cenderung melihat hubungan dalam hierarki, superior, setara, inferior. Penilaian terhadap orang lain bisa sangat dipengaruhi oleh status, kegunaan, prestasi, hingga pengaruh. Orang mungkin lebih mudah dikategorikan berdasarkan posisi relatif terhadap dirinya. Dan yang ke-10, manipulasi bisa muncul bukan karena merasa jahat, tetapi karena merasa berhak. Ini bagian yang sering disalahpahami. Perilaku manipulatif tidak selalu berasal dari niat sadar untuk menyakiti. Kadang pola pikirnya lebih seperti, aku pantas, tujuanku lebih penting, ini perlu dilakukan, atau mereka akan mengerti nanti. Manipulasi menjadi terasa logis dari sudut pandang internal mereka. Yang perlu dipahami, semakin ekstrim grandiositas, semakin besar resiko seseorang mengganti pertanyaan moralnya dari apakah ini benar, menjadi apakah ini menguntungkan tujuan atau identitasku. Dalam ruang berpikir mereka, mempertahankan grandiositas dan kekuasaan adalah sebuah keharusan eksistensial yang mutlak. Jika mereka gagal, ego mereka akan hancur. Ia akan mengalami narcissistic injury. Oleh karena itu, tindakan manipulatif dinilai secara objektif oleh pikiran mereka sebagai tindakan pertahanan diri yang sah dan rasional. Moralitas konvensional dilepaskan karena ego mereka menempatkan diri sebagai pusat dari segala nilai kebenaran. Ketika seseorang jatuh dalam delusi keagungan dan obsesi kekuasaan yang ekstrim, terjadi kerusakan parah pada cara pandang mereka mengenai eksistensi orang lain. Bagi individu dengan kombinasi megalomania dan NPD, manusia lain telah kehilangan statusnya sebagai individu yang setara. Dari kacamata filosofis objektif, ini adalah bentuk pemisahan diri ekstrim dari realitas sosial, di mana sang individu menciptakan dunia subjektifnya sendiri yang ia sendiri bertindak seolah-olah dia adalah pusat alam semesta yang bebas dari hukum sebab akibat dan etika kemanusiaan. Kombinasi grandiositas ekstrim ditambah dengan struktur kepribadian NPD itu yang muncul bukan sekedar rasa percaya diri tinggi, tetapi juga rasa legitimasi internal, yaitu keyakinan karena aku berbeda, lebih penting, lebih unggul, atau punya tujuan besar, maka standar biasa tidak selalu berlaku untukku. Di titik ini, rasa berhak menjadi sangat penting. Rasa berhak itu menjadi sebuah keyakinan, aku berhak mendapat perlakuan khusus. Jika rasa berhak atau layak itu bertemu grandiositas ekstrim, maka resiko meningkat seseorang akan mengabaikan batas orang lain, menggunakan manipulasi emosional, mengendalikan narasi, mengeksploitasi hubungan, hingga menyusun pembenaran moral untuk tindakan yang menguntungkan dirinya. Mereka bisa memandang tindakannya sebagai strategis, kewajaran, diperlukan, layak, hingga merasa itu bukan manipulatif. Persepsi moral terhadap dirinya sendiri bisa bergeser. Dari sudut pandang filsafat, dalam sejarah pemikiran ada pembahasan lama tentang hubungan antara kekuasaan, superioritas diri, moralitas, serta hak untuk menentukan aturan. Jika seseorang percaya dirinya luar biasa, muncul kemungkinan bahwa ia mulai membuat hierarki nilai sendiri, yaitu nilai yang berlaku bagi orang biasa belum tentu berlaku bagiku. Di sini terjadi perubahan dari apa yang benar menjadi apa yang berguna bagi visiku tentang diriku sendiri. Perubahan ini penting karena moral dapat berubah fungsi dari alat pembatasi diri menjadi alat pembenaran diri. Ketika identitas menjadi terlalu besar, realitas dan orang lain berisiko diperlakukan sebagai objek pendukung identitas tersebut. Secara filosofis, ini bukan hanya masalah narsisme semata. Ini menyentuh persoalan lama tentang hubungan manusia dengan kekuasaan, ego, dan legitimasi moral. Tetapi tetap ada perbedaan besar antar individu. Tidak semua orang dengan ciri narsistik atau grandiositas tinggi akan berkembang ke arah eksploitasi, manipulasi, atau dominasi. Faktor empati, refleksi diri, lingkungan, dan kontrol impuls sangat memengaruhi hasil akhirnya. Perlu dipisahkan antara risiko kecenderungan dan kepastian perilaku, karena psikologi jarang bekerja dalam pola absolut.
Dan untuk topik kali ini, kombinasi grandiositas ekstrem dan NPD dapat meningkatkan kecenderungan pembenaran diri, rasa berhak, dan potensi penggunaan manipulasi jika orang lain dipandang terutama sebagai alat, hambatan, atau sumber validasi. Secara akumulatif, kombinasi ini menghasilkan kepribadian yang merasa berhak memanipulasi orang lain karena mereka memandang manipulasi tersebut sebagai hak istimewa yang lahir dari rasa superioritas mereka, sekaligus alat yang sah untuk mempertahankan ilusi kehebatan yang diyakininya. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.